Hai Sobat Pajak, kami dari kelompok 4 mata kuliah PPHOP. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tren dalam pemajakan penghasilan orang pribadi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih anggota kelompok kami. Yang pertama ada Faisal Azhari, kemudian Lutfia Setiawan, Nabilah Putri Amanugrahani, Heri Wisnubrata, Kinta Final Putra, dan yang terakhir ada Rifki Hasperi. Penghasilan yang dikenai PPHOP. Menurut PPH pasal 4 ayat 2, yang dimaksud dengan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk bunga deposito serta tabungan lainnya, bunga obligasi serta surat utang negara, bunga simpanan yang telah dibayar oleh koperasi ke anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan yang diperoleh dari transaksi saham serta sekuritasnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan pada bursa, usaha real estate, transaksi penjualan saham ataupun pengalihan penyertaan modal di perusahaan pasangan yang telah diterima oleh perusahaan modal Ventura, penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan harta seperti dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, penyewaan tanah atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur dengan ataupun berdasar dengan peraturan pemerintah. PPH pasal 4 ayat 2 memiliki berbagai macam jenis penghasilan, yang mana setiap penghasilannya mempunyai tarif yang berbeda-beda dan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Berikut dijelaskan berbagai objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur oleh pemerintah. Yang pertama, bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, serta sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan diskon jasa giro dikenakan tarif sebesar 20%, sebagaimana diatur PP nomor 131 tahun 2000, serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 551 KMK.04/2001. Kedua, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya dikenakan tarif 10% yang telah diatur pada pasal 17 ayat 7 serta turunannya PP nomor 15 tahun 2009. Yang ketiga, bunga dari kewajiban dengan berbagai jenis tarif dari 0 sampai 20% diatur dalam PP nomor 16 tahun 2009. Yang keempat, dividen yang diterima WP orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10% diatur dalam pasal 17 ayat 2C. Yang kelima, hadiah lotre atau undian dikenakan tarif 25% diatur dalam PP nomor 132 tahun 2006. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 2,5% yang diatur pada PP nomor 17 tahun 2009. 7. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri atau non-founder memiliki tarif masing-masing 0,5% dan 0,1% yang diatur dalam PP nomor 14 tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 282/KMK.204/1997 dan SE PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997. 8. Jasa konstruksi dikenai tarif 2% sampai 6% yang diatur pada PP nomor 51 tahun 2008 serta turunannya PP nomor 40 tahun 2009. 9. Sewa atas tanah atau bangunan dikenai tarif 10% yang diatur dalam PP nomor 29 tahun 1996 dan turunannya PP nomor 5 tahun 2002. 10. Pengalihan hak atas tanah atau bangunan dalam hal ini termasuk usaha real estate dikenai tarif 5% yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2008. 11. Transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha dikenai tarif 0,1% yang diatur dalam PP nomor 4 tahun 1995. Objek PPH pasal 21. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, dan upah honorium. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Yang ketiga upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah bolongan. Yang keempat ada uang tebusan pensiun honorium, uang saku, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP. Yang terakhir ada gaji penerimaan dan bentuk natura atau kenikmatan. Cara menghitung PPH pasal 21. Pegawai tetap sama dengan
penghasilan neto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 UU PPH, sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun yang dibayar sendiri dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. PPH pasal 21 pensiun sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 UU PPH, sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 UU PPH. Pegawai tidak tetap atas penghasilan tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif lapisan pertama pasal 17 UU PPH yakni 5% diterapkan atas jumlah penghasilan bruto sehari tidak melebihi 450 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender tidak melebihi 4.500.000. Tarif pajak PPH pasal 21 final untuk pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunannya adalah sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat Tama dan Bintara dan pensiunannya. Sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. Tarif berdasarkan jumlah kumulatif dari penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangin PTKP yang diterima atau diperoleh bukan pegawai selain tenaga ahli yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dengan perhitungan PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 UU PPH. Yang kedua, 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dengan perhitungan PPH 21 sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 UU PPH. Selanjutnya, jumlah penghasilan bruto honorium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa, produksi, tentlem, gratifikasi, bonus, atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Selanjutnya, jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang selanjutnya, rumusan perhitungan dari pernyataan C, D, dan E ialah PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 UU PPH. Yang dimaksud dengan penyertaan modal yaitu penyertaan modal berupa modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK 10/2018, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dalam bentuk bagian laba dari perusahaan mikro, kecil, dan menengah, di mana perusahaan modal ventura tersebut melakukan penyertaan modal bukan merupakan objek pajak penghasilan, selama perusahaan mikro, kecil, menengah tersebut belum menjual sahamnya di bursa efek atau selama jangka waktu yang tidak lebih dari 10 tahun. Demikian penjelasan singkat mengenai tren dalam pemajakan penghasilan orang pribadi. Sekian dari kami, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.